Ketemu lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi tentunya. Selamat datang di tahun ajaran baru, selamat datang di semester baru, dan selamat datang di kelas 12. Materi sosiologi untuk kelas 12 itu memang cukup banyak sebetulnya, tapi dalam mengawal semester ini mari kita membahas mengenai perubahan sosial. Kenapa sih Bu, kok perubahan sosial ini penting untuk dibahas di dalam materi sosiologi? Teman-teman tentu sangat hafal ya bahwa objek utama kajian sosiologi itu kan masyarakat. Masyarakat ini menjadi objek paling utama yang selalu diperhatikan oleh para sosiolog. Teman-teman juga sangat tahu kan bahwa masyarakat ini selalu mengalami perubahan, senantiasa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Contoh paling sederhana, kapan sih teman-teman mengingat terakhir kali membaca buku dalam bentuk fisik seperti ini? Atau kapan teman-teman terakhir kali membaca koran dalam bentuk fisik seperti ini? Masyarakat akhir-akhir ini mengalami perubahan di dalam beraktivitas keseharian. Salah satunya adalah membaca buku maupun membaca koran dalam bentuk fisik. Seiring berkembangnya zaman, teknologi, ilmu pengetahuan pun mengalami perubahan dan perkembangan. Ya, salah satunya ini. Masyarakat cenderung lebih menggemari untuk membaca buku maupun membaca koran dalam bentuk elektronik. Sekarang, gawai teman-teman semua dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari informasi, dan hal tersebut sangat mudah sekali didapatkan. Begitu kan? Hal tersebut adalah contoh paling sederhana dari sebuah bentuk perubahan di masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana sih sebetulnya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan sudut pandang sosiologi. Banyak sekali ahli-ahli sosiologi yang mengemukakan pendapatnya mengenai perubahan sosial. McEwan salah satunya. McEwan berpendapat bahwa perubahan sosial itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada hubungan sosial di masyarakat. Sementara Selo Sumarjan berpendapat bahwa perubahan sosial ini terjadi pada lembaga kemasyarakatan terhadap suatu lingkungan. Atau William Ogburn misalnya, William berpendapat bahwa perubahan sosial itu terjadi pada perubahan unsur-unsur kebudayaan di masyarakat. Tidak ada yang salah sebetulnya daripada para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai perubahan sosial. Semua benar karena perubahan sosial di masyarakat itu dapat terjadi pada semua lapisan. Struktur sosialnya, lembaga sosialnya, sistem sosialnya, unsur kebudayaannya, dan lain sebagainya. Teman-teman akan sangat mudah sekali menemukan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Karena perubahan sosial di masyarakat itu sangat banyak sekali, untuk itu teman-teman juga harus memahami bagaimana ciri-ciri perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak selamanya suatu perubahan itu dapat disebut sebagai perubahan sosial. Misalnya, tinggi badan kita. Itu perubahan sosial atau bukan? Tentu saja itu bukan, karena tinggi badan kita atau pertumbuhan dan perkembangan dalam diri kita yaitu adalah perkembangan dan pertumbuhan dalam diri kita saja secara individual, bukan secara sosial di masyarakat. Jadi tidak semua atau tidak selalu perubahan itu disebut sebagai perubahan sosial. Teman-teman harus mengetahui dulu nih bagaimana sih faktor penyebab daripada perubahan sosial. Nah, sebetulnya di dalam faktor penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini tentu saja meliputi faktor-faktor yang ada atau berasal di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi faktornya dari dalam nih, faktornya dari dalam masyarakat. Sementara faktor eksternal itu faktor yang berada di luar masyarakat. Oke, untuk memperjelas itu semua, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor internal. Seperti yang barusan Bu Vivi bilang, faktor internal itu faktor-faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor internal ini salah satunya meliputi perubahan penduduk. Perubahan penduduk di sini tentu saja dalam artian bertambahnya penduduk maupun berkurangnya penduduk. Bertambah maupun berkurangnya penduduk ini dapat dikarenakan urbanisasi, transmigrasi maupun yang lainnya. Bertambahnya penduduk tentu saja dapat menciptakan suatu perubahan sosial yang sangat cepat. Karena ketika pertambahan penduduk sangat cepat, maka hal tersebut akan menciptakan kekagetan di dalam diri masyarakat. Kita contohkan kota Jakarta misalnya. Jakarta ini kan adalah suatu ibu kota di Indonesia. Kota Jakarta mengalami pertambahan penduduk yang
cukup signifikan, sehingga pertambahan penduduk ini menciptakan kekagetan. Salah satu resikonya adalah berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan. Begitupun dengan berkurangnya penduduk di suatu daerah. Ketika di suatu daerah mengalami pengurangan penduduk yang cukup signifikan, hal itu juga akan menciptakan kekosongan pembagian pekerjaan. Jadi ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor internal lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu salah satunya adalah penemuan-penemuan baru. Kalian merasa nggak bahwa dalam setiap penemuan-penemuan baru itu selalu menciptakan perubahan di dalam suatu masyarakat? Manusia purba misalnya, ketika mereka menemukan sebuah benda tumpul dan mereka jadikan sebagai alat memasak, ulekan contohnya ya. Nah, ulekan tersebut seiring berjalannya waktu ternyata menciptakan suatu inovasi. Ketika mereka merasa lelah terhadap ulekan, akhirnya mereka menemukan suatu inovasi. Inovasi daripada ulekan adalah mesin penghancur atau blender. Penemuan dan inovasi ini adalah suatu hal yang berkesinambungan. Ketika manusia menemukan sesuatu, seiring berjalannya waktu akan terjadinya inovasi terhadap benda tersebut. Apapun itu, contohnya gawai kalian atau ponsel kalian. Ketika kalian dulu punya ponsel yang sangat kecil, akhirnya seiring berjalannya waktu, teknologi ponsel kalian menjadi lebih canggih dan lebih mutakhir lagi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada alat elektronik misalnya, yang berasal dari penemuan baru yang diinovasi, hal tersebut termasuk ke dalam faktor internal. Faktor internal lain yang dapat menciptakan perubahan sosial adalah konflik di masyarakat. Biasanya, konflik dalam masyarakat ini dapat menimbulkan perpecahan, seperti juga yang telah kalian pelajari di kelas 11. Perpecahan tersebut tentu saja dapat menciptakan suatu perubahan ya. Contohnya, konflik yang terjadi pada masyarakat Indonesia zaman dahulu. Konflik Indonesia dengan Timur Timur. Hal tersebut kan dapat menciptakan suatu perubahan. Perubahan yang terjadi adalah berpisahnya antara Timur Timur dengan Indonesia. Berpisahnya antara Indonesia dengan Timur Timur adalah suatu perubahan yang terjadi akibat konflik di masyarakat. Faktor internal lain yang dapat menciptakan suatu perubahan adalah pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan dan revolusi ini biasanya hadir dikarenakan ketidakpuasan terhadap suatu hal atau suatu sistem dalam pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 98 terjadi demo besar-besaran di Indonesia. Demo tersebut berasal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Orde Baru. Demo yang terjadi besar-besaran tersebut ternyata menciptakan suatu perubahan sistem, perubahan terjadinya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Setelah kita membahas faktor internal, mari kita bergeser untuk membahas faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan alam atau fisik. Tentu saja, penyebab utamanya adalah alam. Terjadinya suatu perubahan pada alam dapat juga menciptakan suatu perubahan pada masyarakat. Contohnya, terjadinya gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah contoh-contoh faktor eksternal yang disebabkan oleh alam. Faktor eksternal yang kedua adalah peperangan. Peperangan biasanya tidak dikehendaki juga loh oleh masyarakat. Maksudnya, peperangan biasanya terjadi karena ada pergesekan antar dua negara. Kita contohkan saja Korea Utara dan Korea Selatan. Belum tentu kan masyarakat Korea Selatan maupun Korea Utara mereka mau berperang. Tentu saja hal tersebut terjadi karena di luar kehendak masyarakat. Itu artinya peperangan ini masuk ke dalam faktor eksternal daripada masyarakat. Faktor eksternal yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya kebudayaan masyarakat lain ke Indonesia, hal tersebut juga dapat menciptakan suatu perubahan. Kita contohkan saja kebaya misalnya. Kebaya pada zaman dahulu biasanya bersifat brukat atau bersifat kain batik dan lain sebagainya. Namun, karena masuknya kebudayaan masyarakat lain ke Indonesia menciptakan suatu modifikasi pada kebaya itu sendiri. Akhirnya, kebaya kan dapat dipadu-padankan dengan jeans, kebaya dapat dipadu-padankan dengan rok, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu adalah salah satu contoh daripada perubahan yang terjadi akibat pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selain daripada faktor penyebab, teman-teman juga harus mengetahui apa saja faktor pendorong daripada perubahan sosial. Ada 6 faktor menurut Suryono Sukanto yang dapat menciptakan suatu perubahan. Yang pertama adalah masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang heterogen, masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan tentu saja akan mengalami kemungkinan perubahan yang lebih
tinggi daripada masyarakat yang tidak memiliki perbedaan. Kebetulan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang heterogen, masyarakat yang memiliki banyak sekali perbedaan. Makanya, pada masyarakat Indonesia, perubahan itu sangat mudah sekali terjadi. Yang kedua adalah sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Karena Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem demokrasi, bukan sistem kerajaan, makanya akan sangat mudah sekali terjadinya perubahan-perubahan sosial pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah sikap saling menghargai atau toleransi. Sikap saling menghargai dan toleransi pada budaya kita, hal itu akan menciptakan mudahnya perubahan terjadi di masyarakat. Karena berasal dari sikap yang toleransi tersebut, kita akan belajar pada kebudayaan lain. Kita akan cenderung ingin tahu, ingin belajar kebudayaan pada masyarakat lain. Yang keempat adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan tentu saja menjadi salah satu faktor pendorong daripada perubahan. Yang kelima adalah kontak dengan budaya lain. Kebetulan, masyarakat Indonesia ini bukan jenis masyarakat yang enggan ketika berkontak dengan budaya lain. Makanya perubahan akan senantiasa lebih mudah terjadi pada masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia tidak membatasi adanya kontak dengan budaya lain. Yang keenam, adanya ketidakpuasan pada masyarakat. Rasa tidak puas yang ada pada dalam diri masyarakat, hal tersebut juga dapat menjadi faktor pendorong untuk terjadinya suatu perubahan. Karena ketidakpuasan kita justru akan menciptakan hal-hal baru. Kita akan merasa tidak puas terhadap sesuatu. Makanya kita terus mencari dan terus belajar terhadap hal-hal yang kita tidak puas tersebut. Selain faktor pendorong yang harus kalian ketahui, kalian juga harus mengetahui apa saja sih faktor penghambat perubahan di masyarakat. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ketika kalian membatasi hubungan antar masyarakat, kalian akan menjadi kurang pergaulan, kalian akan kuper. Akhirnya ketika kalian kuper, kalian menjadi sulit untuk berubah. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Keterlambatan daripada perkembangan ilmu pengetahuan akan menciptakan penghambat pada perubahan. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Sebetulnya, sikap masyarakat yang tradisional ini tidak melulu berdampak positif, tapi juga dapat berdampak negatif apabila ketradisionalan kita berlebihan. Akhirnya, sikap tradisional yang berlebihan tersebut akan membatasi diri kita sendiri. Yang keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam dengan kuat. Serta yang kelima, adanya rasa takut yang berlebihan. Ketika kita merasa takut terhadap suatu perkembangan, tentu saja hal itu akan menghambat sekali terhadap suatu perubahan. Yang keenam, sikap tertutup atau prasangka yang berlebihan terhadap hal-hal yang baru. Itu tadi, ketika kita mulai membatasi diri kita dengan masyarakat lain, akhirnya kita akan menimbulkan prasangka-prasangka yang berlebihan di dalam diri. Prasangka-prasangka negatif tersebut akan menghambat diri kita sendiri loh terhadap suatu perubahan. Dan yang terakhir adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologi. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologi ini tentu saja akan menjadi hal yang menyulitkan diri kita sendiri apabila dilakukan secara berlebihan sebetulnya. Kita akan menjadi sulit untuk berubah, akhirnya perubahan tidak akan terjadi deh di dalam diri kita, gitu ya. Makanya terhadap suatu hal sebetulnya kita tidak boleh merasa anti-antian, juga tidak boleh merasa berlebih-lebihan gitu loh. Kita harus seimbang di dalam menyikapi suatu hal. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian materi-materi perubahan yang Bu Pipi sampaikan. Seperti biasa, kalian jangan lupa mencatat dan menulis poin-poin yang penting pada apa yang telah Bu Pipi sampaikan. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Bye, sehat selalu semuanya.